Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit mengenai IRP, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sobrina Aisyah Salsabila, Anissa Afriliani, dan juga Roza Amelia. Nah, jadi IRP merupakan kependekan dari Enterprise Resource Planning, di mana IRP merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan berupa paket aplikasi terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung perusahaan. Nah, jadi di sini kita menggunakan platform Odoo. Nah, untuk masuk ke platform Odoo, kita bisa klik di odoo.com. Nah, ketika sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita melakukan penginstalan online, jadi tidak perlu menginstal di laptop. Nah, untuk masuk ke akun, kita bisa, ketika kalian belum membuat, kita bisa coba secara gratis. Namun karena kita sudah membuat, kita bisa langsung masuk ke akun yang sudah kita buat dengan mengklik My Database. Kemudian ketika sudah masuk ke My Database, kita akan masuk ke halaman berikut. Ini merupakan database yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita tinggal klik hubungkan. Selanjutnya akan tampil beberapa modul atau aplikasi yang sudah kita install. Lalu ketika masuk ke database sebelumnya, kita akan membuat perusahaan yang seperti tadi ketika kita sudah membuat perusahaan Store by Aisyah. Namun ketika ingin masuk membuat, kita bisa klik pengaturan, kemudian masuk ke perusahaan di sini. Ini merupakan info dari perusahaan kita. Seperti ini. Namun ketika kita ingin menambahkan, kita bisa klik di Manage Companies. Di sini kita bisa buat perusahaan baru ya, teman-teman. Di sini kita bisa masukkan nama perusahaan, alamat, situs web, dan lain-lain. Kemudian, hal selanjutnya yaitu aplikasi atau modul yang akan kita gunakan. Nah, ini merupakan modul-modul yang sudah kita install. Lalu bagaimana ketika kita belum bisa menginstal atau belum menginstal modul, kita bisa klik aplikasi di bagian sini. Kemudian kita bisa klik install. Misalkan ketika kita ingin menginstal sebuah satu modul helpdesk, kita bisa install. Kemudian langsung ke konfirmasi. Kalau sudah, modul tersebut akan tampil di halaman utama. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi atau modul karyawan. Di sini merupakan karyawan-karyawan dari kita, dari Store by Aisyah. Nah, di sini ketika ingin menyunting data dari informasi dari karyawan, kita bisa klik sunting di sini. Nah, ketika kita memasukkan departemen, ada administrasi atau sales. Misalkan kita membuat ini adalah bagian admin, seperti ini. Ketika sudah, kita langsung bisa menyimpannya. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan modul-modul selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Afriliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afriliani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Sobrina Aisyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang stok persediaan, produk. Nah, pada awalnya kita akan menambahkan produk pada modul stok persediaan.
Nah, dengan cara mengeklik produk pada bagian atas ini, kemudian klik buat. Nah, selanjutnya kita bisa langsung memasukkan produk. Nama produk di sini misalnya adalah kerudung segi 4. Segi 4. Nah, di sini terdapat checklist dapat dijual dan dapat dibeli. Nah, produk di sini kita bertujuan untuk menjual produknya, maka kita akan hanya menceklis dapat dijual. Jika kita misalnya memesan atau memiliki produk bahan baku, contohnya kain, kita dapat menceklis dapat dibeli saja karena produk itu dapat dibeli saja, tapi tidak bisa dijual. Nah, di sini saya mau ngeklik dapat dijual. Nah, selanjutnya adalah tipe produk. Tipe produk di sini ada 3 pilihan, yaitu produk konsumsi, produk jasa, dan storable produk. Nah, di sini saya akan memilih storable produk. Kemudian kategori produk. Di sini karena kita sudah menambahkan kategori produk yaitu all fashion. Karena kerudung ini digunakan untuk fashion. Di sini kita juga bisa menambahkan referensi internal dan barcode, tetapi pada toko kami tidak ditambahkan beberapa info ini. Nah, kemudian ada informasi harga jual di sini. Kita menjual produk segi 4 yaitu dengan harga misalnya Rp15.000. Rp15.000, kemudian modal yang kita gunakan misalnya itu adalah Rp13.000. Nah, kita juga bisa menambahkan pajak di sini atau tidak. Nah, cara menambahkannya bisa ini dengan mengeklik ini, kemudian ada pilihan 10%, 0%, atau exchange. Exchange ini kita dapat menambahkan sendiri nominal pajak yang harus dibayar oleh pelanggan ya. Kemudian di sini ada penjualan. Nah, pada penjualan ini ada penagihan. Maksudnya di sini pembeli bisa menentukan kebijakan penagihan dan dengan cara berapa sih pelanggan harus membayar jumlah produk yang telah berdasarkan yang telah dipesan atau berdasarkan yang telah dikirim. Nah, di website kami ini kami menentukan kebijakan dengan menagih dengan jumlah yang telah dikirim. Nah, ini di e-commerce. Kita bisa menambahkan kategorinya ya. Kategori, ketersediaan, kemudian produk alternatif, dan produk aksesori. Kemudian stok persediaan. Kita bisa memilih dengan cara produksi atau dibeli. Nah, di sini contohnya kami akan memproduksi sendiri kerudung segi 4 ini. Dan juga membeli produk dari vendor yang lain. Nah, ini bisa dikosongin dulu karena kami belum memproduksi produk tersebut. Di sini juga bisa menambahkan beberapa foto tentang produk tersebut dengan cara mengklik sunting ini. Kemudian nantinya akan menampilkan file folder pada file yang telah dimiliki. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, pada bagian produk ini sudah ditambahkan ya kerudung segi 4 dengan harga sekian dan di tangan ada 0 unit. Nah, di beberapa produk di sini ada yang stoknya itu 0 unit semua. Ini contohnya. Nah, kita bisa menambahkan dengan cara yang pertama adalah produksi dan yang kedua adalah membeli dari vendor. Nah, yang pertama saya akan mencontohkan bagaimana cara membeli produk itu dari vendor.
kita bisa kembali pada halaman pertama tadi. Kemudian kita bisa mengklik pembelian. Nah, di sini kita akan membuat pembelian produk dengan cara mengklik buat pada halaman ini. Nah, kemudian kita bisa memilih pemasok. Nah, di sini kita menggunakan pemasok hijabku. Kita bisa menuliskan pemasok yang lain dengan mengetikkan pada halaman ini. Nah, kemudian kita bisa mengklik add product. Kita misal yang tadi kosong itu adalah stok Bella Square. Nah, kita pilih Bella Square. Kemudian kita mengeklik kuantitas di sini. Nah, di sini saya misalkan ingin membeli 5 buah Bella Square. Nah, di sini telah tercantum subtotal. Nah, kemudian kita konfirmasi order dulu. Nah, kita konfirmasi order di sini telah tertera Bella Square, produk yang kita beli, kemudian harga satuannya, subtotalnya, kuantitas, dan jumlahnya. Nah, ini ada satu penerimaan karena kita hanya memesan satu pemesanan. Nah, ini telah tertera di sini. Kemudian kita validasi. Nah, setelah kita validasi, kemudian kita kembali pada halaman awal di sini. Di order. Kita melakukan proses pembelian, order pembelian, kita balik pada stok persediaan di sini. Nah, di sini penerimaan barang yang telah kita buat tadi order pembeliannya, kita klik saja. Nah, di sini sudah tertera ya, kita tadi mengorder beberapa pesanan di pemasok hijabku. Kita klik saja di sini. Nah, kita pilih. Nah, kita bisa sunting di sini. Nah, di sini telah tertera tadi pemasok hijabku yang telah kita pesan di sana beberapa produk. Nah, kita bisa sunting di sini. Nah, di sini kita misal pada toko hijabku itu telah mengirimkan pesanan yang telah kita buat, yaitu 5 hijab Bella Square. Nah, misalnya pada toko hijabku ini hanya mengirimkan 4 pesanan, yang dari 5 pesanan itu. Kita klik di sini 4 pesanan. Nah, kita simpan di sini. Jika produk itu yang telah kita beli. Nah, di sini biasanya akan terjadi back order karena karena produk yang telah dikirimkan itu tidak sesuai dengan jumlah pesanan yang kita buat. Nah, misalnya kita sangat memerlukan produk itu, satu produk yang belum dikirim itu, kita bisa mengklik buat back order atau pesanan lagi. Kalau seandainya tidak memerlukan produk itu, satu produk itu, kita bisa mengklik tidak back order. Nah, di sini saya akan mengklik tidak back order. Nah, setelah tercatat di sini. Nah, kemudian kita kembali lagi pada produk
tadi. Nah, ini di sini Bella Square. Nah, Bella Square sudah tertambah produknya di sini ya. Nah, kemudian jika kita ingin memproduksi barang, kita bisa mengeklik produksi pada halaman ini. Nah, ini kita bisa klik buat di sini. Nah, kemudian kita bisa membuat produk yang kita mau, misalkannya tadi Bergo Mariam. Nah, kita bisa buat di sini, kemudian kita bisa mengeklik komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat hijab Bergo Mariam. Di sini kita bisa tambahkan, misalnya yang kita butuhkan untuk membuat Bergo Mariam itu adalah kain seruti. Kain seruti kita membutuhkan 0, misalnya 50 cm ya, 0,5. Nah, kemudian yang satu lagi adalah benang. Benang kita memerlukan 1 misalnya. Nah, di sini telah ditambahkan komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat produk Bergo Mariam ini. Nah, selanjutnya kita konfirmasi di sini. Nah, setelah kita konfirmasi, telah sedia produk atau komponen yang telah kita butuhkan. Nah, di sini bisa terlihat tersedia. Jika tidak tersedia, maka di sini akan tertulis tidak tersedia. Nah, kemudian kita bisa menyimpan. Sebelum menyimpan, kita harus memastikan di sini ada berapa kuantitas yang dibutuhkan untuk membuat produk ini. Nah, di sini misalnya saya 1 produk. Maka di sini ditulis 1 produk. 1 produk. Kemudian simpan. Nah, jika ini telah selesai, maka tandai sebagai selesai. Nah, ini sudah selesai. Ini telah tertambah ya stok dari Bergo Mariam, yaitu 1 unit. Nah, kita bisa melihat stok produk ini pada bagian produksi atau pada bagian stok persediaan. Di sini, bagian ini. Nah, di sini telah tersedia juga stoknya. Nah, itu adalah penjelasan dari saya, yaitu tentang stok persediaan, produksi, dan pembelian. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan lagi materi oleh rekan saya, yaitu Sobrina Aisyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modul penjualan. Nah, modul penjualan merupakan modul yang menyajikan data dari penjualan kita. Nah, di sini terdapat hanya dua laporan. Namun ketika kita menghapus filter, akan muncul beberapa data penjualan lainnya. Nah, ini merupakan penjualan yang dihasilkan dari website. Namun ketika kita akan mencatat data penjualan secara manual, kita bisa klik buat. Kemudian kita tambahkan data-data, misalkan pelanggan. Data pelanggan kita taruh, kita buat namanya Adinda. Kemudian buat alamat faktur, kita bisa kirim alamat faktur. Kemudian alamat pengiriman.
Misalkan kita buat Gang Kresna 0103 595. Nah, ini merupakan alamat dan selalu akan dibuat data baru seperti ini. Kita klik buat. Nah, selanjutnya kita tambahkan produk yang dibeli. Misalkan ini merupakan fashion, kita tambah sectionnya fashion, kemudian add a produk. Produk apa yang dibeli ketika ingin membeli jilbab Bella Square. Kuantitasnya jangan lupa membeli satu dan harga satuannya untuk Bella itu jilbab Bella adalah 14.000. Seperti ini. Nah, ini ada expiration, batas pembayaran, kemudian ada syarat pembayaran secara kontan atau dalam waktu 15 hari. Kita buat secara kontan. Kemudian konfirmasi. Kita konfirmasi pesanan. Jangan lupa isi alamat faktur. Dan ini merupakan ketika kita akan mengirim sebagai email. Kita masukkan emailnya. Karena ini untuk simulasi, saya masukkan email saya. Telepon. Kemudian simpan. Nah, jadi kita akan mengirimkan faktur ke alamat email dari si pembeli. Kemudian tinggal kirim. Nah, butuh waktu, mohon maaf. Kemudian kita klik konfirmasi. Di sini, kemudian kita simpan. Kemudian kita coba cek kembali. Nah, ini merupakan penjualan yang barusan data penjualan yang kita buat. Selanjutnya, kita masuk ke modul penagihan. Ini merupakan modul untuk faktur ketika kita ingin menagih kredit atau juga pembayaran yang belum terbayarkan, seperti ini. Nah, ketika kita ingin membuat juga bisa mengklik buat di pojok kanan atas, kemudian mengirimkan pelanggan. Misalkan kita buat di sini kita masukkan pelanggan CV Dewa Tekstil. Pembayaran, ada tanggal faktur hari ini, kemudian batas waktunya sampai hari Sabtu. Kemudian kita tambahkan keterangan produk yang mereka buat, misalkan kain ceruti. Kuantitasnya jangan lupa. Dan juga harga. Seperti itu. 150.000. Oke.
Nah, ini merupakan faktur yang sudah kita buat. Seperti ini, invoice-nya, pelanggan, nama pelanggan, dan juga batas waktu. Di sini karena kita belum mengirimkan, maka kita buat draft. Terekam jadi draft. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pengeluaran. Di sini merupakan data dari pengeluaran perusahaan. Ketika kita menghapus filter, akan muncul beberapa data pengeluaran dari perusahaan di sini. Nah, untuk membuatnya juga kita buat manual secara dengan buat, kemudian kita kasih deskripsi mengenai pengeluaran apa yang untuk pengeluaran apa kita lakukan. Misalkan ada deskripsi dari makan siang karyawan. Dan produknya, dari produknya, misalkan nasi. Nah, ini merupakan data-data yang akan kita masukkan sesuai dengan pengeluaran untuk apa pengeluaran tersebut, deskripsi, harga satuan, kuantitas. Kemudian setelah itu kita simpan dan data tersebut akan muncul di laporan pengeluaran. Seperti itu. Nah, untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Roza Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roza Amelia ini akan menjelaskan tentang diskusi dan seterusnya. Yang pertama diskusi. Di diskusi ini nanti akan muncul seperti kotak pesan, terus pesan yang kita bintang. Jadi nanti kayak yang utama ditaruh di utama. Habis itu ada riwayat kita sudah mengirim pesan ke siapa saja. Nah, kalau di sini nanti akan muncul kita pernah ngirim email ke pelanggan seperti ngirim nota dan lain-lain. Nanti akan muncul semua di sini. Lalu saya akan menjelaskan tentang situs web. Nah, sebelum masuk ke situs web ini nanti akan muncul dashboard-nya. Dashboard-nya ini nanti akan muncul seperti total sales, total sebelum pajak, total ordernya, dan lain-lain. Semuanya akan muncul di sini. Nah, kalau ingin menyunting website-nya yang akan nanti muncul di pelanggan kita atau front end, itu kita pencet go to website. Nah, ini adalah bentuk back-end dari toko kami. Back-end-nya seperti ini. Ini semuanya tema dan lain-lain ini sudah ada dari Odoo-nya sendiri, dan cara menyuntingnya tinggal pencet sunting. Nah, kalau ini untuk nambahin kayak fitur-fitur. Nah, kalau untuk memilih tema, itu nanti kita bisa cari Nah, untuk temanya, kita bisa ke pengaturan. Nah, terus pencet situs web. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa muncul, bisa pilih temanya di sini. Nah, ada banyak pilihan tema dari Odoo-nya. Kita bisa memilih sesuai kebutuhan. Dan temanya ini tidak yang kuno gitu.
di sini yang ditampilkan Odo ini lebih modern, jadi pas untuk dipakai pada masa kini. Ada yang temanya elegan atau yang cute. Bagus-bagus pokoknya tema dari Odo ini. Nah, kita ke situs web lagi untuk menyunting website kita. Nah, pencet sunting. Nah, di sunting ini kita bisa nambahin macam-macam. Ada banner. Banner itu seperti nanti ada apa ya, kayak seperti latar. Terus nanti kita tulis nama toko kita. Nah, ini kalau ini itu ya ini contoh banner seperti ini. Nah, latarnya itu fotonya itu nanti kalau kita scroll itu dia bisa gerak. Nah, ya gerak. Nah, itu caranya di sini. Parallax namanya. Kita pencet mau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, terserah. Habis itu ini intensitinya, mau dia geraknya seberapa banyak gitu. Nah, kalau kita scroll dia juga ikut gerak ke atas. Nah, kalau yang ini items, ya, contoh items. Nah, ini kita bisa naruh produk-produk kita, dan kalau dipencet ini nanti langsung mengarahkan ke link produknya, bisa ditambahkan. Lalu kalau ini saya menambahkan title sendiri, ada nanti title. Nah, ini title. Nah, ininya saya tambahkan quotes dari. Nah, quotes-nya ini sebenarnya terserah mau dari toko macam-macam, tapi karena ini adalah e-commerce, jadi saya tulis di sini testimoni dari para pelanggan. Nah, kalau ini tuh nah, ini tuh kayak slide foto gitu, nanti fotonya bisa gerak-gerak. Nah, ini image gallery, jadi nanti dia bisa gerak-gerak. Nah, kalau ini call to action. Jadi kita kayak membuat kata-kata yang membuat calon pelanggan itu tertarik atau terpanggil untuk membeli produk kita. Nah, kalau nanti kontak kami, nanti langsung terhubung ke kontak dari toko kami. Nah, kalau ini kayak footernya gitu. Nah, footernya juga bisa pilih template-nya. Di sini ada pilihan macam-macam. Dan di sini semuanya itu bisa diubah. Kalau pengen diubah kata-katanya tinggal klik 2 kali, terus disunting, dan seperti itu, dan lain-lain. Dan warnanya pun bisa diubah, warna teksnya, warna latar teksnya, terus fontnya, terus ukuran, tebal, italik, atau garis bawah, itu semuanya bisa diedit di sini. Dan untuk latar ininya pun bisa diubah di sini, warnanya mau warna apa, temanya. Nah, untuk kalau yang ini saya cuma nambahin picture aja, picture dari mana ya, picture.
Nah, ini picture ya. Nah, dari picture ini saya tambahkan logo dari toko kami, yaitu Store by Asia. Oh ya, cara untuk menambahkan ini itu tinggal ditarik lalu di drag. Nah, ini juga bisa taruh dipindah-pindahin, mau ditaruh di atas, di bawah, itu bisa. Terus editnya tinggal pencet 2 kali, diketik. Dan untuk menghapusnya tinggal pencet ini aja. Nah, untuk menghapusnya tinggal pencet ini. Dan seperti itu. Lalu, ini kan berandanya, lalu bisa ke toko. Nah, di toko ini nanti muncul produk-produk kita. Ini juga bisa disunting, ditambahin macam-macam. Apapun yang, pokoknya yang membuat toko kita jadi lebih menarik. Dan kalau sudah, tinggal pencet simpan. Nah, habis itu di sini juga ada kontak kami. Kontak kami ini nanti isi data diri untuk dikirimkan ke toko kami. Untuk nanti bisa nanya-nanya langsung di situ yang nanti ada di kontak ya. Nah, yang nantinya muncul di diskusi. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan, mensimulasikan saat pembelian. Nah, pembeliannya itu nanti kita masuk ke website toko kita, yaitu langsung aja nama toko odo.com. Nah, itu nanti tampil seperti ini. Yang tadi sudah kita desain itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk belinya kita ke toko, lalu kita pilih produknya mau yang mana, lalu kita tambahkan bisa beli berapapun, kita beli 6, lalu add to cart. Nah, langsung proses checkout, bisa proses checkout atau milih produk-produk yang lain juga bisa. Lalu bayar sekarang. Nah, nanti bisa langsung kirim ke bank ini. Nah, untuk sebagai apa ya, kita yang pemilik toko tahu bagaimana nanti kalau ada order yang masuk, bisa ke penjualan. Nah, dari penjualan itu nanti filternya nih dimatikan dulu supaya semuanya bisa muncul. Nah, ini tadi yang baru dibeli, kita buka. Nah, lalu dikonfirmasi pesanannya. Kalau sudah seperti ini, kirim email notanya. Ini sudah dari ordernya sendiri, terus langsung kirim aja. Nah, nanti kalau sudah akan muncul di email pembelinya, karena itu pakai email teman saya, jadi saya tidak bisa menunjukkan, tapi itu nanti langsung muncul di email yang tadi didaftarkan saat membeli produk.
Nah, nanti dibuka pengirimannya. Nah, ini kan ada tahap-tahapannya tuh. Ini juga ada keterangannya kalau di draft tandanya masih apa, kalau menunggu tandanya apa, dan siap tandanya apa, dan selesai berarti semuanya produk sudah sampai sudah dikirimkan ke pembeli. Jadi bisa divalidasi saja. Nah, ini juga bisa dicetak. Nah, nanti langsung tersimpan di sini atau dicetak operasi pengembalian, surat jalan, dan lain-lain. Kita nanti bisa sebagai arsip. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.